Seperti yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi dari Bapak dan Ibu sekalian, berbagai macam pengalaman dan berbagai macam permasalahan ataupun keuntungan yang ternyata dapat terungkap dari praktek penggunaan blended learning di ITB untuk berbagai mata kuliah lintas fakultas yang mungkin nature dari kuliahnya masing-masing berbeda. Barangkali saya akan buat dengan ini, ada sebuah buku Blended Learning in Higher Education tentang, karena tadi diungkapkan tentang persepsi atau definisi dari blended learning itu sendiri ya, supaya aplikasinya juga di kuliah atau di ITB menjadi lebih benar begitu. Saya bacakan di sini. Blended learning is the thoughtful fusion of face-to-face and online learning experiences. Kemudian the basic principle di sini dikatakan adalah face-to-face oral communication and online written communication are optimally integrated such that the strengths of each are blended into a unique learning experience congruent with the context and intended educational purpose. Jadi memang di sini juga dikatakan tidaklah langsung jadi kita bisa lihat sebenarnya blended learning itu apa. Asumsi-asumsi dasar menurut buku ini yang diambil pada perancangan blended learning pertama adalah tadi sudah diangkat juga, thoughtfully integrating face-to-face and online learning. Jadi suatu integrasi tatap muka dengan online yang betul-betul dipikirkan. Kemudian fundamentally rethinking the course design to optimize student engagement. Di sini keterlibatan mahasiswa menjadi tujuan. Jadi secara fundamental kita pikirkan kembali bagaimana merancang kuliah itu. Lalu yang ketiga adalah restructuring and replacing traditional class contact hours. Jadi memang ada kemungkinan untuk menggantikan gitu ya, atau melakukan restrukturisasi. Saya pikir kita bisa mulai dari situ, karena tadi ada yang terutama kebanyakan yang menganggap ya sudah, kalau ada blended learning ya tidak usah kuliah, itu ekstrim, tidak usah datang face to face. Kemudian Pak Dwi Endarmo tadi lebih menekankan bahwa yang paling ideal menurut Pak Dwi adalah kuliah face to face gitu. Jadi blended learning itu sebagai suatu tambahan, artinya bukan yang core-nya. Jadi di situ tersirat tidak mungkin dilaksanakan secara sepenuhnya gitu ya. Jadi ada dua hal itu. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian punya pendapat tentang dua hal yang kelihatannya berbeda, atau barangkali ada sesuatu yang memang kita bisa lihat tergantung kepada mata kuliahnya begitu. Mungkin ada distance learning, ada credit learning, dan kuliah yang di dalam ITB sendiri. Baik, beberapa hadirin yang di sini tadi tidak dalam list yang melakukan pemaparan. Saya kira saya akan meminta Bapak Ihsan untuk memberikan pendapatnya tentang ini. Silakan Pak Ihsan. Melalukan juga ke Pak Ihsan itu. Jadi blended learning sebenarnya inquiry based learning, nanti Pak Ihsan bisa jelaskan. Jadi yang memang mengefektifkan tatap muka. Jadi dengan blended learning itu sebenarnya membuat lebih efektif
perkuliahan tatap muka lebih mengarah pada problem solving learning. Jadi problem based learning. Itu kita tujuan itu. Kalau di kedokteran sudah bisa sampai ke situ, tapi kita mungkin di situ selain juga ada praktikum, tapi di kelas di situ adalah dengan dosen sebagai istilahnya pemandu, dia benar-benar bukan mengarahkan. Jadi kalau ada pemahaman yang keliru itu langsung diperbaiki pada saat itu. Kalau pada kuliah sebelumnya tidak akan banyak tidak tanpa blended learning, biasanya bahan materi kuliah diberikan di kelas sehingga seperti istilahnya bahan ajar yang kita. Tetapi ini bahan ajar sudah ada dan sebagainya, latihan sudah ada, pertanyaan sudah ada seperti yang Bu Maria lakukan. Tapi kemudian di kelas itu, disitulah semua dikonfirm bahwa atau dikonfirmasi bahwa sebenarnya pemahamannya begini dan seterusnya. Ya, anggap pada saat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga ke Pak Bedianto sudah menambahkan. Tadi sebelum mulai pada waktu break tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Warnono, ada Pak Kusni tadi. Nah, saya tadi mengatakan kelihatannya kita sebagai pengajar, our playing field itu berubah drastis tanpa kita sadari. Kenapa saya mengatakan our playing field is changing drastically? Nomor satu adalah informasi yang ada di dunia maya itu sangat banyak dan aksesnya juga demikian mudah gitu ya saat ini. Nah, selain informasi yang sangat banyak dan bentuknya beragam, itu kalau kita lihat di Google itu ada Google yang video, Google Pictures, Google macam-macam, Google Maps, itu kan sumber yang luar biasa. Saya sendiri beberapa waktu yang lalu diminta ceramah tentang online games addiction gitu ya. Saya dapat banyak video klip yang menarik. Itu tentang online game addiction gitu ya. Saya tunjukkan aja gitu, ada beberapa video yang saya download dari YouTube. Jadi memang banyak sekali. Dan saya beberapa waktu yang lalu juga tertarik tentang mendidikan kreativitas. Juga banyak ceramah dari ahli-ahli tentang pendidikan kreativitas yang ada di sana. Klip-klip ceramah mereka. Jadi banyak sekali sebenarnya. Ya, kalau kita lihat kuliahnya MIT, kuliah berbagai universitas yang sudah di-online kan demikian banyak. Nah, itu satu playing field yang berubah drastis, yang kita mungkin tidak sadar. Nah, satu lagi yang berubah sangat drastis juga adalah tersedianya berbagai alat yang mahasiswa sudah terbiasa sejak mereka mungkin kecil memakainya. Misalnya sekarang ada iPod, kemudian ya sekarang internet demikian luas sehingga mereka bisa pakai Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, kita juga tidak banyak memanfaatkan ketersediaan peralatan ini dan tidak memanfaatkan jejaring sosial ini yang sesungguhnya mereka sangat familiar dan mungkin mereka senang memakainya gitu ya. Misalnya pakai Facebook, tadi Pak Wardono tanya ke Pak Kusi, bisa nggak kita batasi Facebook ini untuk peserta kuliah kita saja? Saya sendiri nggak punya akun Facebook gitu ya, tapi rasa-rasanya mestinya mereka, karena mereka sudah sangat terbiasa dan mungkin tiap hari mereka buka Facebooknya. Kalau kita buka satu grup untuk diskusi mata kuliah kita, mungkin lebih mudah bagi mereka untuk terlibat gitu ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa our playing field itu udah berubah. Mungkin kita juga tidak mengikutinya untuk memanfaatkannya malah. Nah, kalau kembali ke blended learning, jadi blended learning ini pada awalnya memang dulu saya cari-cari kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dengan e-learning untuk mengimplementasikan keputusan MWA tentang pengembangan
Pedoman Umum Pengembangan ITB. Ada SKMWA tahun 2007 sampai 2011 mestinya berlakunya. Untuk pembelajaran dikatakan di SK tersebut adalah ITB memanfaatkan ICT untuk proses pembelajaran. Singkat, satu kalimat saja. Nah, waktu itu saya berpikir-pikir, ya bagaimana ya, ini apa yang harus kita lakukan. Nah, pada waktu itu kemudian saya cari-cari buku segala macam, kemudian ketemulah buku ini, Blended Learning in Higher Education ini. Buku ini tidak mudah gitu ya. Buku ini buku yang sulit untuk dibaca gitu ya. Tapi ya saya berhasil menghabiskan 3 babnya, dasar-dasar dari blended learning menurut si penulis buku ini. Dia menulis buku ini berdasarkan pengalaman dia. Tapi banyak isinya tuh studi dia kutip hasil-hasil orang lain. Jadi buku ini kalau menurut saya sangat ilmiah gitu ya. Jadi tidak begitu mudah membacanya. Nah, tapi kesimpulan saya pada waktu itu mengapa tertarik ke skim yang ditawarkan buku ini adalah, nah dia mulai dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita mau menghasilkan lulusan seperti apa, kemudian kita turunkan menjadi kompetensi-kompetensi atau learning outcomes. Nah, learning outcomes inilah kemudian yang memandu kita untuk mendesain learning experience. Selama ini kan learning experience yang kita tawarkan kepada mahasiswa adalah kuliah gitu ya, tatap muka, atau ada praktikum, atau ya ada tugas-tugas yang mereka kerjakan di luar kelas. Nah, itu adalah design of learning experience yang kita lakukan. Nah, sebagian kuliah itu berpikir bahwa mahasiswa akan lebih mengerti kalau mereka dalam mengerjakan tugasnya itu mereka melakukannya dengan berkelompok. Jadi tugas-tugas kelompok kita berikan. Nah, mengapa demikian? Ini juga ada dasarnya. Jadi kalau orang bicara tentang pembelajaran itu learning is construction of meaning gitu ya. Construction of meaning itu artinya setiap orang bisa punya pemahaman yang dia konstruksi yang berbeda dengan orang lain. Nah, menurut teorinya bukan hanya construction itu dilakukan individually, tapi dia akan terbantu kalau dia lakukan bersama. Jadi ada yang namanya collaborative construction. Nah, di collaborative construction ini maka mahasiswa akan berinteraksi, berkolaborasi dan berdiskusi. Selain juga memang dia ada ranah pribadinya, dia melakukan refleksi, kemudian dia punya tanggung jawab. Jadi kita desain learning experience-nya itu untuk menggabungkan dua ini. Jadi ada kolaborasi, ada individu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengengage mahasiswanya agar dia engage dengan bahan yang kita berikan. Nah, kalau menurut buku ini, dia memakai skema, memakai inquiry. Jadi inquiry guided learning katanya. Nah, inquiry guided learning itu mahasiswa itu bukan hanya kita kasih bahannya, kita upload di internet, kemudian mereka kita beri waktu untuk diskusi, tapi kita beri selalu problem-problem. Jadi mendekati problem based learning gitu. Nah, tapi problem-problem yang kita berikan katanya itu tingkatannya itu makin lama makin susah. Sehingga mereka belajar untuk problem solving dengan kemampuan problem solving yang meningkat. Jadi kita guide mereka dengan masalah-masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu mereka kemudian bisa berkolaborasi, ada diskusi, ada diskurs tadi gitu ya. Nah, jadi kita membentuk apa yang disebut oleh buku ini community of inquiry. Jadi bukan hanya diskusi atas kesulitan dari mata kuliah, tapi kita berikan masalah-masalah yang kemudian mereka diskusikan. Ya. Nah, tapi tetap harus ada yang namanya teaching, dia menyebutnya teaching presence. Sebenarnya bagaimana kita mengorganize, mendesain urutan bahan. Kemudian memang ada social presence, itu adalah bagaimana mereka punya kelompok, kemudian
gampang berkomunikasi secara terbuka di kelompoknya, kemudian mereka punya cohesiveness juga dalam kelompok, jadi mereka berlatih untuk teamwork di sini dengan social presence ini. Nah, dengan cognitive presence ini adalah sebenarnya bagaimana kita mengarahkan mereka untuk dapat melakukan problem based learning. Jadi problem based learning itu mulai dengan mereka dapat memformulasikan masalahnya, kemudian mereka melakukan eksplorasi, setelah eksplorasi ya mengintegrasikan gitu, ini mulai bersama mereka gitu ya, kemudian memecahkan masalah. Nah, itu yang disebut dengan cognitive presence gitu ya. Nah, untuk community of inquiry ini, jadi dia mengusulkan blended learning yang merupakan gabungan dari face to face communication dan written communication. Jadi memang intinya adalah dua ini, written communication dan face to face communication. Nah, mengapa perlu menggabungkan ini? Nah, pengalaman saya menunjukkan dari mata kuliah tingkat 2 sekian tahun yang lalu, saya mencoba untuk mahasiswa itu diberi tugas-tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ini bukan hanya mereka diberi tugas kemudian kerjakan di mana saja dan kelompoknya bentuk sendiri. Ini tugas kelompoknya terstruktur. Jadi mereka kelompoknya saya yang menentukan, digabung berbagai angkatan, digabung nilai mata kuliah sebelumnya yang bagus dan yang kurang bagus. Kemudian mereka harus mengerjakan tugas ini di suatu tempat, di suatu waktu tertentu. Nah, ternyata masalahnya, constraint-nya adalah mencari waktu untuk mengerjakan tugas kelompok, biasanya 2 jam, 2 jam setengah, itu tidak mudah. Karena mahasiswanya itu mengambil mata kuliah yang bisa berbeda juga, walaupun mereka satu angkatan. Dan mencari ruang untuk tugas kelompok bersama ini untuk 80 orang, 70-80 orang juga tidak mudah. Nah, saya pikir memang salah satu solusinya tugas kelompok ini ya bisa dalam bentuk inquiry tadi, tidak selalu harus dalam bentuk tatap muka. Jadi bisa dalam bentuk kolaborasi melalui internet. Jadi mereka diskusi, diskurs segala macamnya itu mereka lakukan lewat komunikasi lewat email. Nah, ini yang saya kira yang dapat kita pikirkan sebagai salah satu alternatif untuk inquiry tadi, untuk blended learning ini. Jadi kita mengengage mahasiswanya itu melalui inquiry guided learning. Nah, kalau saya ingat Renstra-nya ITB itu adalah satu butir, Pak Bambang Krianto mungkin ingat gitu ya, sekian persen mata kuliah harus sudah pakai inquiry based learning gitu katanya. Nah, ini kalau saya bisa kita gabungkan inquiry ini dengan blended learning ini. Nah, mungkin itu sekedar pengantar saya pada waktu kita di awal, mungkin di 2 tahun yang lalu ya Pak Wedianto ya, mulai blended learning ini yang komandannya waktu itu adalah Pak Wedianto. Jadi bedanya skema yang ditawarkan buku ini adalah memblend tatap muka dengan internet communication, itu ada ininya, engaging scheme-nya itu pakai inquiry. Itu yang beda dengan buku lain yang saya baca gitu ya. Jadi dia memakai inquiry guided learning untuk mengengage mahasiswa untuk berdiskusi, baik itu tatap muka maupun diskusi melalui internet gitu. Saya kira mungkin itu dulu penjelasan dari saya Pak. Terima kasih, itu tadi pembukaan. Silakan Bapak dan Ibu semua. Mungkin Pak Nugra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin blended tadi memang kalau saya pernah waktu pertama kali ikutan blended learning tahun lalu, kemudian saya lihat cari-cari apa sih sebenarnya blended learning ya. Terus di Amerika tuh saya pernah baca salah satu mereka untungnya itu tadi karena memblended antara face to face sama sama written, sehingga di situ sih perhitungannya reduksi ongkos bayar seorang profesor untuk satu kuliah, itu salah satunya mungkin karena saya lihat di situ. Saya lihat kemudian salah satunya di Ohio University itu ada mata kuliah linear aljabar 300 orang, satu profesor.
gimana gitu kan kuliah itu di handle. Saya cuma ingin lihat lihat bahwa mereka masuk ke lab yang sama, ya itu tadi biasanya guide-nya itu sudah jelas gitu apa yang harus dikerjakan, lalu ya asistennya yang banyak gitu. Jadi mereka ternyata tertolong, malah kecil lebih bagus hasilnya karena masuk ke lab komputer sama 200-300 orang, ada sekian banyak asisten, profesornya satu. Itu jadi salah satunya mereka tuh di asal saya yang saya baca kalau di Amerika yang mereduksi itu ongkos untuk meng-hire seorang profesor dengan hasil di ini sehingga dari cost dan efektivitas itu salah satunya itu dengan ngebantu itu. Cuma memang tadi model yang seperti apa yang bisa membuat blended learning lebih efektif dibanding face to face saja. Itu memang yang jadi pemikiran saya juga kadang-kadang ya gitu ya. Kalau lihat di Amerika selama ini, kalau di kita maaf gitu ya, kebanyakan kan sekarang ditawarkan adalah teaching research grant. Jadi kalau di Amerika kalau lihat kan teaching grant. Saya juga suka banyak memakai hasil-hasil teaching-nya orang Amerika. Misalkan saya kuliah sama Pak Islam ada buat mekanika material, engineering mechanics. Tuh di Amerika ada yang bagus sekali yaitu make movie. Itu award winning itu, jadi ya itu media mereka bisa belajar tanpa ada dosennya lewat itu gitu. Make movie itu. Kemudian ada Concord organisasi pakai molecular blueprint bisa bermain simulasi. Jadi ya itu meng-guide ada problem, ada itunya, lalu ada mereka bisa bertanya sendiri dengan bahannya, lalu kalau bisa ada, lalu masih tidak solve mungkin bisa bertanya ke dosennya ketika memang waktu dengan dosennya juga yang sempit gitu kan, tidak mungkin. Nah, kita sekarang mau berhadapan dengan itu menurut saya, dengan mahasiswa yang kita yang abroad sekarang. ITF pun sekarang sudah kelas paralel, lalu sekarang kita TPB punya kelas paralel. Mungkin saya pengalaman sekarang mengajar PTIB karena FTIP geser PTIB, kualitas dosen yang berbeda, kasihan yang di praktikum ya Pak Arif, misalkan bagaimana kualitas dosen yang berbeda, dari profilnya berbeda, tapi harus melakukan sebuah praktikum yang sama. Nah, kasihan di problem misalkan di asistennya. Nah, itu memang sekarang ya kalau itu memang blended learning bagaimana ya, mungkin harus ada pengalaman bagaimana membuat seperti itu. Jadi itu mungkin tiap mata kuliah akan beda gitu ya Pak. Yang kuliah yang banyak teorinya, banyak ini atau banyak yang aplikatif, akan lebih lain gitu cara meramu menggabungkannya. Boleh kalau kita katanya mau di kampus, nggak tahu mau seperti apa nantinya. Kalau mungkin itu mungkin. Baik, jadi mungkin yang saya lihat memang ada dua face to face communication gitu. Nah, face to face itu kalau tadi contoh di Amerika artinya nggak ada dosen sama sekali, bisa Pak? Ada dosennya cuma lebih ini, tapi tidak seintens face to face-nya, tidak seintens tiap hari tiap ini. Iya. Ya kita juga tidak tahu sebenarnya face to face communication, face to face itu dalam ruang yang sama gitu, ataukah apa namanya, ya maksudnya di ruangan yang sama, atau misalnya sebenarnya di ruangan yang lain, tetapi kalau kita bicara ke depannya, jadi presence-nya, social presence atau face to face-nya kan bisa tidak seperti yang konvensional gitu ya. Asalkan misalkan face to face-nya itu dipenuhi, ya menurut buku yang di sini, ya saya kira kan itu masih bisa gitu ya. Jadi maksudnya tidak di depan dan secara ruang. Ya misalkan nanti ada nggak tahu kan kita ada teknologi avatar atau apa. Karena kita sendiri seperti Pak Iksan ya, generasi kita mungkin akan beda dengan generasi yang anak kita. Gadgetnya udah macam-macam dan mereka terbiasa. Padahal teknologi yang itu mereka sudah kita juga tidak tahu gitu. Saya pikir tentang apa namanya Facebook itu mungkin Pak Mukhlis
bisa cerita tentang pengalamannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Arif. Ya sebetulnya saya itu ditantang yang pertama kali itu oleh mahasiswa dari mahasiswa Pak Wardono, mahasiswi Pak Wardono. Ya kan, Pak, kita diskusinya di Facebook aja Pak. Saya bilang saya nggak punya akun Facebook. Nanti kalian bikin kan Pak. Tapi saya pada waktu itu ya nggak pernah sekarang Facebook itu apa sih saya. Tapi kemudian semester belakangan saya pikir, iya ya kenapa nggak dicoba ya. Jadi saya coba di kelas apa? Di kelas saya yang semester ini sebenarnya saya buat dan memang kita bisa buat ya, grup untuk yang sifatnya yang terbatas sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi anggota diskusi bisa akses. Tapi saya juga nggak tahu entah kenapa itu ternyata tidak jalan. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Iksan itu bahwa atau barangkali teman-teman yang lain bahwa intervensi dosen itu ternyata sangat penting untuk menentukan. Jadi kalau misalnya dosennya juga diam saja gitu, mereka juga tidak akan melakukan apa-apa. Saya tadi kan disampaikan oleh Pak Iksan tadi bahwa BR itu yang menjadi BR yang dibaca dengan buku yang blended learning tadi itu yang khasnya adalah inquiry based kan. Dan inquiry itu mulainya dengan masalah yang dilontarkan oleh dosen sebenarnya kan. Itu yang barangkali itu yang tidak saya lakukan sehingga padanya mereka juga tidak banyak bertanya atau barangkali boleh dikatakan pertanyaannya juga hampir-hampir tidak ada. Pertanyaan hanya kalau ujian nanti bahannya apa aja Pak? Tapi tidak ada yang lebih spesifik ke materi gitu. Nah di akhir semesternya saya seperti biasa saya juga biasanya membuat kuesioner sendiri gitu di luar dari kuesioner ITB. Biasanya saya tanya 2 pertanyaan gitu, essay nggak pernah pilihan ganda gitu. Pertanyaan pertama itu adalah Anda belajar apa sih di kuliah ini? Gitu. Kemudian yang kedua apa yang Anda tidak suka dengan kuliah ini? Kemudian yang ketiga sekarang saya tanya itu kenapa Facebooknya nggak dipakai gitu. Nah saya belum kumpulkan gitu karena batas waktunya juga masih belum lewat. Tapi dugaan saya mungkin antara lain itu ya bahwa kelihatannya intervensi dosen itu sangat diperlukan. Gitu. Kalau tidak mahasiswa tidak akan mengambil inisiatif. Ya saya baru dengarnya baru sekarang itu Pak. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Saya kira mungkin itu tadi sejalan dengan pengalaman yang diungkapkan bapak-bapak tadi yang Pak Dwi Entarmo tadi yang sebenarnya di dalam blended learning itu ada komunikasi online atau diskusi online gitu. Ternyata juga kalau diberikan topik tidak ya orang-orang itu saja yang akhirnya melakukan aktif discussion. Kemudian Pak Dwi memberikan ya gitu ya inquiry-nya, baru kemudian bisa aktif si forum diskusi online itu. Nah, kalau pengalaman Pak Agus tadi kan kelihatannya itu mereka ya saya kira memang dari inquiry dosennya sehingga tampaknya tidak ada masalah gitu ya. Yang Pak Agus ini pengalaman dalam ya. Ya itu yang yang penting juga. Jadi itu sejalan. Saya kira kita sepakat tentang itu ya bahwa intervensi dosen ada dan di situ inquiry-nya untuk persyaratan. Silakan Pak. Ini pengalaman dari penulis buku ini ya Pak ya. Jadi memang kalau dia bicara tentang inquiry itu ada problem definition katanya, kemudian baru exploration, kemudian integration, kemudian resolution. Dia mengatakan masalah besar itu adalah di yang problem definition itu bisa berhenti di sana katanya. Jadi disitulah kalau menurut dia itu memang kalau Pak Muhlis tadi mengatakan intervensi, ya mungkin bantuan
bantuan dosen itu di tahap itu. Begitu itu udah lewat, katanya apalagi sudah kalau sampai ke solusi, apalagi anak ITB kalau udah memecahkan masalah yang udah jelas itu mereka akan rancang sekali katanya. Nah memang dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman orang lain juga menunjukkan bahwa kalau kita diskusi tatap muka itu lebih mudah kita membalance. Misalnya ada yang terlalu aktif, itu kita lebih mudah membalance. Ya, ini stop dulu gitu ya, ini dulu yang ngomong gitu ya. Nah tapi begitu sudah online begini katanya tidak mudah. Jadi untuk membuat terstruktur kemudian merata itu katanya memang pengalaman dia itu nggak mudah gitu. Jadi memang kita harus pandai-pandai untuk mengamati diskusinya, kemudian yang diem itu kemudian kita minta untuk mengemukakan pendapat. Tapi kita nggak bisa mencegah orang yang mau posting terus untuk ini kelihatannya gitu ya Pak. Memang bentuk itu kan katanya jadi masalah itu Pak. Ya, silakan Pak. Ya, pengalaman saya juga ketika chatting itu kita betul-betul memang harus mengawasi Pak. Ketika chatting itu kita betul-betul harus mengawasi. Pernah waktu pertama kali saya melakukan blended learning, kita chatting biasanya seminggu sekali pada waktu tertentu. Saya berikan problem, mereka berdiskusi. Kita memang harus betul-betul ada di situ. Kalau enggak, itu drift. Jadi diskusinya akhirnya jadi besok nonton Harry Potter dong. Jadi loh ini kok saya pergi dulu makan dulu apa gitu, balik lagi loh ini kok udah. Jadi harus kembali terus diarahkan terus gitu. Jadi ya memang saya nggak tahu apakah akan efektif kalau kita memberikan suatu masalah dan mempersilahkan mereka berdiskusi. Idealnya sih mereka akan mau gitu ya, tapi dari pengalaman sih kayaknya akhirnya drift gitu ke hal-hal yang tidak, kita harus betul-betul ada di situ. Terima kasih Pak. Waktu itu memang ada nggak status, misalkan Bapak lagi pergi itu kelihatan statusnya atau enggak? Jadi saya tetap on. Itu saya bilang oke ya silakan diskusi dulu, saya makan dulu, saya makan dulu. Silakan mereka berdiskusi. Akhirnya nggak jalan juga. Ketika saya ada di situ pun masalahnya terus berkembang gitu. Jadi ada masalah kecil yang bukan inti masalahnya itu kemudian jadi dibahas. Ya, kemudian terus melebar, menjauh. Ya, kemudian kita harus kembali lagi ke masalah utama. Selalu harus gitu Pak. ya, sekarang barangkali akan tahu ITB pasang bandwidth yang sangat besar, investasi atau dihitung sampai berapa tahun. Silakan Pak. Saya ingin ini sharing mungkin lebih jauh dari Pak Wardono Pak. Kalau Pak Wardono itu ngasih pertanyaan atau masalah itu untuk seluruh kelas gitu Pak. Iya. Nah, saya itu berpikir kenapa kita tidak membuat mereka dalam kelompok-kelompok gitu Pak, sehingga mereka diskusinya itu dalam kelompoknya gitu Pak, sehingga mungkin lebih terarah kalau kita memantaunya ya. Maksud saya kelasnya bisa mungkin 80 tapi dibagi kelompoknya 55 gitu Pak. Bapak dulu kelasnya kecil. Oh kelasnya kecil Pak? Ada sekitar 10 orang. Oh Jadi iya. 10 kelompok lah istilahnya, sudah kecil Pak. Sudah kecil. Itu masih drift juga ya. Kalau yang di dalam buku ini yang saya pahami itu diberikan semacam proyek-proyek kecil gitu ya Pak, yang dikerjakan oleh kelompok, mungkin satu kelompok 5-6 orang gitu. Jadi ada proyek mereka kerjakan, dikasih suatu batas waktu tertentu gitu untuk menyelesaikannya gitu Pak. Jadi mulai dari problem definition mereka harus lakukan di kelompoknya gitu Pak, sampai selesai solusi gitu Pak. Ya Pak, mungkin saya waktu itu hanya melemparkan masalah, kemudian kita diskusikan selama 1 jam atau 2 jam gitu. Mungkin waktunya juga terlalu pendek gitu, 1 atau 2 jam. Dan memang tidak diminta hasilnya, jadi hasil dalam bentuk dokumen dan sebagainya. Mereka hanya diminta untuk mendiskusikan sesuatu dan mengambil kesimpulan dari diskusi tersebut. Nah, ya setelah beberapa saat berdiskusi ya akhirnya bicara tentang masalah film Harry Potter, yang satu sudah nonton yang beberapa, yang lain belum dan sebagainya.
Jadi kita memang ya saat diskusi itu saya hanya melihat bahwa kita harus ada di situ dan mengarahkan sebagai moderator. Tapi mungkin kalau diberi tugas untuk memecahkan sesuatu kemudian membuat dokumen, mereka mungkin dipaksa untuk menyelesaikan masalah gitu kan Pak. Mungkin akan lebih gitu. Ini saya usul saya, kalaupun dia bukan proyek yang butuh beberapa minggu, mungkin satu masalah yang sederhana dalam bentuk pertanyaan itu tetap bisa mungkin ada yang ditunjuk menjadi penulis ini Pak, penulis resume gitu ya Pak ya. Jadi gantian mungkin semacam kalau rapat finish of meeting. Jadi ada yang bertugas itu untuk itu sih. Sekalian lagi juga ada isu dari Bu Ima tadi tentang kemampuan menulis mereka gitu ya Bu ya, yang perlu kita koreksi gitu ya. Nah, ya komunikasi tertulisnya gitu bisa kita koreksi. Nah ini juga satu hal yang beberapa ya semester lalu di FTMD sempat kami raise gitu ya. Masalahnya itu beberapa dosen mengeluhkan tulisan mahasiswa di tugas akhir itu sebagian besar jelek, butuh dikoreksi habis-habisan. Nah pada waktu itu saya pikir kalau keluhan ini tentang itu udah banyak gitu ya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kami mengundang koordinator Titikani tata tulis karya ilmiah itu ke FTMD. Kemudian kami minta cerita apa sih yang diberikan selama 1 semester itu. Ternyata apa yang diberikan itu beda dengan apa yang kita bayangkan. Yang diberikan itu setengah semester itu ke bahasa Indonesiaan, jadi ya ejaan yang benar, segala macam. Setengah semester berikutnya 7 minggu itu baru diberikan tentang tata tulis karya ilmiah, membuat kalimat, membuat paragraf. Kemudian at the end itu mahasiswa diminta untuk menulis mengadakan suatu riset yang kemudian ditulis dalam bentuk laporan. Laporan itu bisa 100 halaman Pak. Nah apa yang terjadi dengan laporan itu hanya diperiksa on the surface saja. Padahal teorinya kan harusnya itu laporan ya tipis-tipis saja, tapi diberi benar-benar feedback dari kalimat, kemudian paragraf dan lain-lain. Nah, sehingga mahasiswa sebenarnya tidak belajar untuk menulis kalimat, menulis paragraf di sana. Nah, satu masalah lagi yang kemudian kita deteksi adalah menulis itu kan sebenarnya skill gitu ya Pak ya. Skill itu sesuatu yang harus diasah terus gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan mahasiswa kita? Setelah selesai TTKI di TPB, berikutnya tuh tugas-tugas mereka tuh nggak pernah kita periksa bahasanya kan ya. Itu hanya isinya aja gitu ya. Jadi sampai mereka mengerjakan tugas akhir, itu mereka tidak melatih skill menulis tadi. Nah kita waktu itu di FTMD ya, sekarang belum implementasinya belum jalan, merencanakan untuk mata kuliah TPB yang TTKI tadi jangan lagi diberi tugas yang 100 halaman. 1 semester itu kasihlah 4-5 tugas yang hanya 2-3 halaman, tapi diperiksa, diberi komentar, kemudian beri feedback, mereka nggak kembalikan lagi. Nah pada waktu itu kita menawarkan dosen FTMD itu ikut membantu dosen TTKI di kelasnya FTMD. Kemudian kita mengadakan workshop dulu tentang agar dosennya punya bekal. Kemudian kita kerjasama, nanti topiknya diberikan oleh dosen FTMD, kemudian mahasiswa mengumpulkan tugas. Itu cukup 4-5 tugas yang tipis-tipis, tapi kita beri feedback benar. Nah, tapi kemudian kita juga berpikir di tingkat atasnya, tingkat 2, tingkat 3, itu tetap ada mata kuliah yang nanti dekannya memberikan tugas ke dosennya untuk tetap memberikan tugas menulis kepada mahasiswa. Mungkin 1 semester 2 tugas cukup, tapi memang dosen ini diberi beban lebih dengan memeriksa tugas itu. Seperti kalau di Amerika kan katanya yang kuliah di Amerika ada term paper gitu. Hampir semua mata kuliah katanya di Amerika itu ada term paper. Dan katanya itu diperiksa sampai ke tata bahasanya. Nah, kalau kita melakukan itu mudah-mudahan di tingkat 4 mahasiswa itu ya sudah skill menulisnya udah makin baik. Itu Bu Ima, ide kita. Tapi implementasinya belum jalan, dekannya udah akan ganti gitu. Ya, silakan Pak. Mungkin saya pengalaman banyak ini dengan dari ngajar yang langsung ya dari tahun 96 itu
sekarang gesernya itu dengan teknologi internet sekarang itu ada tugas yang lebih berat bagi kita, yaitu mahasiswa tuh gampang mendapatkan sumber bacaan, juga gampang menjiplak. Cut and paste sudah terbiasa, dan itu saya lihat ya anak-anak saya kalau ada tugas tentang nanti lihat internet pasti ada tulisan cut and paste, bikin paper jadi gitu kan, kumpul-kumpul sini tanpa ada paling gabung ke sana sini. Nah itu juga saya lihat juga dengan sekarang kalau kejadian di tugas kasih PR kasih apa, solution manual bisa dia dapat lewat situs resmi atau tidak resmi. Soal-soal yang sama dari lain bisa sebenarnya. Makanya kreativitas kita dalam ngasih problem itu sangat dituntut ini sekarang. Karena ya itu teknologi dia bisa dapatkan di mana-mana. Sampai ada yang ya itu karena tugas temannya tahun lalu ada biasanya. Dan sekarang itu. Jadi kalau kata saya di teknik fisika tuh Pak Himpunan mengumpulkan semua tugas, semua PR, semua solusi itu jadi punya bundle gitu. Kuliah saya paling saya setiap tahun sudah ada solusi PR, solusi ini kan setiap segitu tuh mereka punya gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih bang soal kan mereka punya asal semuanya dipelajari nggak apa-apa. Ya tapi jadinya kita ya kreativitas gitu. Jadi kalau kasih PR yang sama pasti mereka tidak kerja gitu. Nah itu makanya akhirnya saya sekarang itu kasih PR nggak pernah lagi offline, selalu online. Karena saya lihat ada mungkin kecenderungan saya kira lihat lain kalau kita lihat di kampus ngerjain PR maksudnya paling apa gitu maksudnya PR tapi yang sebenarnya sudah ada gitu. Jadi bukan ngerjain PR nyontek gitu mengerjain misalnya lihat di kampus center gitu jadinya ya itu saya pakai blender learning kebanyakan untuk kasih tugas gitu. Jadi kalau tetap muka saya biasanya saya blender learning saya kasih PR selain tidak hanya multiple choice tapi ya kayak essay terguided gitu. Jadi saya ciptakan sendiri pakai close karena saya terinspirasi karena saya ikut di membernya saya ngajar termodinamika ada yang namanya tes the expert system for thermodynamics. Situ ada kita bisa sharing soal gitu sama sesama dosen di sana gitu. Jadi kita lihat memang itu saya selalu kasih soal ya itu tiap tahun harus ganti-ganti gitu. Tiap ini dia modelnya karena mereka pasti punya itu apa ya nggak apa-apa gitu mereka jadi ini asal belajar sih nggak masalah gitu makanya online PR itu saya nggak pernah ngasih offline karena pasti yang belajar sedikit yang lain cuma copy gitu. Apalagi saya lihat kalau di TF sudah sekarang ada kebijaksanaan karena kalau ada PR di kuliah di tumpulan nanti siang pas di kuliah pagi pasti mereka di kelas ini nulis karena di TF sekarang kuliah PR itu kuliah di maksudnya jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi, setengah jam 6 tuh di depan itu udah jadi dia tetap aja gitu. Ya, tapi ya dia mengurangi banyak. Ya itu makanya. Saya kalau bilang kalian tuh mau dikasih tugas seminggu 2 hari, sehari tetap aja dikerjakan besoknya gitu. Jadi nggak ada alasan gitu. Kalau dia nolak, wah aduh terlalu cepat, enggak. Pokoknya saya juga tahu kalau kalian mau dikasih 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu pun kuliah tugas itu pasti dikerjakan sejak sebelumnya. Gitu kan, pengalaman. Silakan Pak. Tadi Pak Iksan mengusulkan itu Pak ya, diskusinya dalam bentuk yang lebih kecil kelompok-kelompok. Nah mungkin ini pada tempatnya kalau kita juga bertanya gitu kepada teman-teman yang aktivis BL gitu, apakah fitur seperti itu memang ada gitu di BL dan kalau misalnya ya selain dari itu apakah ada fitur-fitur lain yang sebetulnya diinginkan gitu, tetapi selama ini tidak tersedia gitu, yang ya apa saja lah yang mungkin spesifik untuk keperluan mata kuliah tertentu gitu yang secara umum barangkali tidak diperlukan dari beberapa mata kuliah tertentu memerlukannya gitu. Mungkin kita bisa catat dan ya mungkin bisa kita usahakan untuk menyediakan fitur semacam itu. Nah kemudian kalau saya merespons tadi barangkali memang ya diskusi itu sesuatu yang perlu kita ajarkan barangkali kepada mahasiswa itu, diskusi yang sehat. Saya sendiri juga kalau misalnya soal PR, saya tidak menggunakan online lagi sekarang. Dulu saya pernah, itu
sekitar tahun berapa 2002-2003 itu meminta mahasiswa mengumpulkan PR itu lewat email gitu ya. Tapi akhirnya saya nggak tahan, capek baca di komputer gitu. Akhirnya saya pusing saya, jadi saya nyerah saya. Nah, ya pada waktu itu juga belum ada iPad. Kalau sekarang juga nggak tahu, nanti saya minta ke mana ya. Kalau paling tinggi iPod Pak. Iya. Nah sekarang yang saya lakukan itu adalah saya masih tetap cara tradisional, tapi saya membagi tugas itu memang tugas kelompok. Tugas kelompok itu dikerjakan oleh sekitar 4 mahasiswa biasanya, 4 mahasiswa. Saya beri 4 soal. Setiap kelompok itu hanya mengumpulkan satu pekerjaan. Dan saya minta, ini kan ada 4, misalnya kelompok itu terdiri dari 4 orang, ini ada 4 soal, ya di matching aja ya satu-satu gitu. Sini mengerjakan ini, yang ini mengerjakan ini, sehingga setiap orang hanya mengumpulkan satu nomor gitu. Dan saya mengharapkannya sebetulnya itu dilakukan memang melalui diskusi. Dan saya juga mencoba supaya kelompoknya itu juga cukup balance gitu ya. Jangan sampai misalnya yang katakanlah pintar gitu mumpul di satu kelompok, kemudian yang kurang itu di kelompok yang lain gitu. Jadi biasanya kalau misalnya saya punya data itu biasanya saya buat ini. Ini ada orang-orang yang harus jadi ya leader lah di kelompok itu gitu. Sehingga mereka tidak boleh berada dalam kelompok yang sama. Nah, cuman yang jadi masalah itu memang masalah waktu gitu. Kalau jadi ini saya lakukan di TPB gitu. Mereka tidak punya waktu untuk kumpul gitu. Itu saya juga merasa aneh gitu ya, merasa heran. Ternyata mereka tidak punya kesempatan untuk kumpul sama-sama mengerjakan itu, mereka mengalami kesulitan dalam hal itu. Sehingga yang terjadi adalah ini 4 soal, bagi kamu ngerjain itu ya, kamu ngerjain itu, kemudian pada harinya ya tinggal kita dikumpul aja masing-masing. Ya, jadi itu juga barangkali satu permasalahan yang mungkin kita hadapi juga. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, menarik sekali. Jadi memang kalau kita perhatikan bahwa yang sudah disiapkan ya LMS-nya sudah memungkinkan itu, tapi tinggal memang mungkin kita gunakan manfaatkan fitur yang ada. Contohnya tadi yang beregu gitu ya, itu ada fasilitas chatting. Jadi bisa saja setiap regu itu melakukan chatting di situ, dipimpin oleh ketua regu dan dijadwal oleh mereka begitu, oleh asisten, sehingga pada saat waktu tertentu mereka bisa lakukan regu, misalkan satu regu yang tadi ada 8 orang, dia harus masuk pada chatting jam berapa, mereka lakukan di situ. Nah itu tercatat semua, terekam gitu Pak. Jadi asisten bisa memonitor setelah itu, atau kita juga bisa memonitor setelah itu bahwa ada diskusinya ini, oh ini ada melenceng diskusi mereka. Tapi tercatat dalam chatting tadi. Nah itu kelebihannya LMS ini seperti itu. Jadi mungkin memang betul ngumpul ketemu bareng itu memang akan sulit mungkin sekarang, karena memang mungkin beberapa mahasiswa dalam kegiatan unit berbeda dan sebagainya. Pada saat waktu tertentu yang mereka tentukan, biasanya mungkin mereka siap online dan sebagainya. Nah chatting di situ nanti kita gunakan. LMS ini sudah ada sebenarnya di WL itu saja. Saya ingin ini ngasih masukan, ada satu feature yang kita butuhkan tapi waktu itu tidak tersedia di Moodle dan sudah kita sampaikan ke Pak Arif ya, Pak Arif, ingat nggak Pak Arif waktu kita dari teknik penerbangan. Jadi feature-nya ini gini, kita itu ada kuliah perancangan, kemudian kita bagi 5 orang satu kelompok itu. Mereka bertugas secara intensif merancang struktur pesawat terbang itu. Nah di situ kita itu ingin membina teamwork di antara mereka. Nah, salah satu yang kita butuhkan adalah kuesioner tentang seseorang itu menilai dirinya dan menilai orang lain. Ya, jadi misalnya untuk masalah ini kontribusi di laporan gitu ya. Itu ada pertanyaan, apakah Anda seberapa besar kontribusi Anda terhadap laporan ini? Ya nanti ada pilihan banyak, sedikit, sedang kayak gitu. Nah, seorang menilai dirinya dan juga menilai orang lain. Nah, kita ingin waktu itu dengan blended learning itu fiturnya ada. Nah, ini ternyata nggak ada, karena kita harus masuk ke punya kita dan masuk ke punya kelompok orang lain kan. Nah, itu mungkin barangkali kalau itu bisa ditambahkan. Saya kira banyak kuliah yang
yang pengen membangun juga kayak apa attitude seperti itu ya. Karena memang saya lihat pengaruhnya besar ya. Misalkan saya lihat seorang itu jadi tahu kalau dia ternyata dinilai seorang terlalu apa ya, terlalu dominan atau terlalu apa, itu dia jadi tahu posisi dia itu kayak apa, sehingga nantinya itu dia harus merubah ke yang mana dan sebagainya. Nah itu kalau bisa otomatis menurut saya akan baik ya, karena feedback buat mereka akan cepat mereka peroleh. Sekarang ini sudah semi manual, jadi mereka mengirimkan file ke kita, kemudian kita proses, kita kasih umpan balik ke mereka, jadi agak lama prosesnya. Terima kasih. Sebentar, tadi yang fitur diskusi grup tadi itu masih dibatasi waktu Pak ya? Pak Wijanto, maksudnya bisa nggak secara bersamaan 5 grup chatting di situ pada saat yang sama? Terlokalisasi maksudnya. Masih belum pada saat yang sama kelihatannya, karena dia membukanya di satu mata kuliah. Nah di situ jadi ada di subjek itu dia klik chatting untuk kuliah itu, nah terpaksa memang yang itu waktunya. Jadi, kecuali kita memang nanti bikin bahwa ada kuliah misalkan kuliah IF1 yang sama, kita buat 3 tempat gitu atau 5 tempat. Nah grup 1 di yang 1, grup 2 dari kita assign dulu ada mata kuliah yang sama di paralel 1 Romawi 2, 3, 4 bisa. Ya, berarti tapi intinya untuk satu itu berarti hanya satu grup ya kira-kira. Ya, karena satu subjek itu satu. Iya. Silakan Pak Esa. Ada 2 hal. Yang pertama mungkin kalau memberikan tugas kelompok itu ada baiknya tugas yang open ended gitu ya. Jadi jangan yang jawabannya itu ya bisa dengan memasukkan pertamaan langsung bisa ketemu jawaban. Jadi kalau bisa yang ada angka-angkanya harus diasumsikan, sehingga mereka akan lebih butuh diskusi karena kok ini susah gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua tadi yang disampaikan Pak Kusdi. Jadi tahun lalu itu memang ada satu ini inovasi pembelajaran yang diberi dana waktu itu lewat dana BJU. Ini sebenarnya tujuan pembelajaran itu kan bisa teamwork skill segala macam. Nah kebetulan pada waktu itu saya ketemu satu buku tentang meningkatkan teamwork skill pada mahasiswa. Kemudian bagaimana mereka menilai persepsi mereka tentang kemampuan teamworks-nya. Buku itu menyediakan perangkat lunak yang seperti kata Pak Kusni tadi. Jadi mahasiswa bisa download sendiri pertanyaan-pertanyaan, mereka menilai persepsi dirinya tentang kemampuan komunikasi, kemampuan teamwork. Kemudian dia kirim lagi ke dosennya. Kemudian kita udah diberi software yang akan langsung men-summarize hasilnya. Jadi kalau yang selama ini mungkin ada dosen yang masih ya satu-satu hasil mahasiswa itu kita resumekan sendiri. Nah ini si mahasiswa nanti akan dapat dia menilai dirinya seperti apa untuk masing-masing komponen pertanyaan, dan di buku itu udah menyediakan sekian puluh pertanyaan. Jadi kita tinggal memilih gitu ya. Kemampuan teamwork itu menurut kita apa sih pertanyaannya, communication itu apa gitu. Nah, si mahasiswa akan memperoleh bagaimana dia menilai sendiri, bagaimana dia dinilai temannya, kemudian dinilai teman satu kelompok, kemudian bagaimana nilai kelompok itu gitu ya. Jadi kita itu bisa menilai individu, kelompok, dan kelas gitu. Nah, kalau ini bisa fitur ini bisa dimasukkan, kalau saya ini bisa dipakai banyak dosen Pak. Karena kalau kita lihat ke ABED, itu kan salah satunya itu adalah menilai kemampuan kerjasama kelompok. Dan pengalaman di kelas Pak Kusni dan di kelas lain ya Pak Kusni, kita di penerbangan itu udah beberapa mata kuliah kita pakai cara penilaian persepsi ini. Ternyata penilaian persepsi itu cukup akurat. Jadi satu orang mahasiswa yang dinilai diem, itu memang semua anggota kelompok menilai dia itu nggak aktif. Yang dinilai aktif itu memang semua menilai aktif gitu ya. Jadi kalau menurut saya penilaian persepsi ini bisa kita pakai gitu ya untuk menilai bagaimana kemampuan-kemampuan dia yang masuk kategori soft skill dari mahasiswanya. Terima kasih Pak. Baik,
tadi terungkap juga tentang apa, tentang tulisan. Saya lihat juga tadi presentasi Bu Ima ya Bu Ima, tentang tulisan. Kalau menurut Bu Ima bagaimana? Apa blended learning yang sudah ITB lakukan ini dalam apa mengasah apa tulisan itu apa? Kayaknya sih enggak akan sulit gitu, atau memang harus lewat kertas. Dan juga saya lihat di farmasi kelihatannya penggunaannya akhirnya kepada tes Bu ya, apa kuis atau seperti itu, karena setiap hari para mahasiswanya banyak di lab dalam sehari-harinya. Silakan Bu. Oke Pak, jadi tadi mengenai manfaat sebenarnya dari blended learning itu, selain kami mencoba mereka tadi mahir dalam computational tadi, juga dimohon supaya menjawab kuis dan sebagainya itu dengan bahasa yang informatif dan benar. Namun yang menjadi masalah pada awalnya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari itu gitu. Jadi sekaligus di tengah diskusi itu dibetulkan kalimatnya, namun tentu membutuhkan waktu yang banyak itu tadi Pak. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa di dalam blended learning ini, satu hal yang paling penting itu harus menambah jumlah asisten. Kalau mau akan bagus, asisten harus banyak. Karena tidak mungkin dosen melakukan atau menjawab pertanyaan atau dan sebagainya. Paling yang saya pernah lakukan itu, saya menerima masukan atau tolong di print out apa saja yang dilakukan oleh tanya jawab selama blended learning itu. Lalu komen apa, nah itu saya sampaikan pada asisten, tolong diberitahu begini dan sebagainya. Dan saya pakai juga kesempatan di kelas pada saat tatap muka, itu dibetulkan juga di situ. Jadi tugas ini bukan hanya Anda mahir dalam komputasional, tapi juga sekaligus mendidik supaya menggunakan bahasa yang informatif dan yang benar tadi. Betul sekali tadi Pak Iksan, sepertinya memang sampai batas S2 atau juga S3 yang sementara ini, kemampuan menulis tertulis dengan bahasa lisan itu luar biasa Pak. Itu. Lalu saya juga melihat Pak tadi komen mengenai PPKI atau TTKI itu Pak ya. Betul, yang dituntut di situ hanya mereka harus mampu membuat makalah sekian halaman. Tapi isinya sama sekali tidak. Kebetulan punya ponakan yang sekarang juga melakukan itu gitu. Lalu bagaimana sebenarnya mengantisipasi ini? Saya juga pernah mendatangi lab bahasa. Pak, siapa Pak itu? Ya, itu menanyakan langsung, ya, itu apa yang diajarkan di bahasa Indonesia? Bahkan sampai akhirnya mahasiswa saya minta berhubungan dengan mereka, jadi menghubungi mereka untuk bagaimana seharusnya menulis dengan baik dan benar. Tidak kurang Pak, jadi kurang ada apa namanya? Mungkin dari, saya tadi setuju dengan Pak Iksan, harusnya juga ada orang seperti misal dari farmasi juga masuk dalam satu tim untuk bahasa, supaya menulis dengan sesuai dengan kaidah tadi kalau SNMD ya Pak. Kalau kami dari segi farmasi sampai sekarang bahkan tidak mudah untuk menghasilkan suatu bahasa yang mudah. Nah itu butuh tenaga dan butuh asisten Pak. Itu. Kemudian tadi menyambung Facebook tadi, saya juga punya pengalaman Pak. Jadi banyak mahasiswa tuh entah sebagai suatu mau menunjukkan mereka siapa mereka, memasukkan hampir semua laporan mereka di Facebook. Nah kebetulan saya juga punya asisten dalam praktikum itu, bukan asisten kuliah, asisten praktikum yang memeriksa laporan. Itu copy paste Pak. Jadi yang persis ada di Facebook yang mereka masuk entah sebagai tadi mungkin mau menunjukkan saya ini mahasiswa ITB barangkali. Dan satu hal lagi bahwa hampir sebagian besar mahasiswa yang maaf dari luar itu mengcopy mentah-mentah dari situ Pak. Itu. Iya. Saya pernah itu jadi dalam diskusi dengan mahasiswa yang kebetulan pernah punya bimbingan dari luar ITB, itu dia menceritakan detail apa yang saya tanyakan itu dan membawa kopian dari internet itu gitu. Nah, oleh karena itu ya dengan maaf tentu dengan mahasiswa saya minta untuk tidak mengupload di di Facebook segala macam yang mereka lakukan, atau minta dulu kalau sudah ada editor, udah yang memeriksa atau sudah ada approval, siapa bolehlah Anda memasukkan. Ini bahaya juga Pak. Jadi kita menggunakan Facebook di sisi lain juga tadi. Oleh karena itu ya bagaimana ke depan saya minta untuk mereka tidak memasukkan di dalam internet apa saja yang menjadi tugas mereka sebelum itu di-approve oleh dosen. Tapi juga Pak, tadi sekali lagi
sejauh mana kita bisa memeriksa totali paper mereka. Ya. Demikian Pak barangkali. Ya. Baik, saya lihat tadi masalah paling sering disebutkan adalah infrastruktur gitu ya. Karena biasanya adopsi suatu teknologi itu kan kalau user kapok itu biasanya terus malas. Kemudian juga beberapa dari kita mungkin juga di awalnya menyiapkan learning sangat semangat, kemudian pada tahun keduanya bermasalah. Tadi Bu Yvonne juga ada problem tentang konsistensinya gitu ya. Dan saya pikir salah satunya kan nggak tahu itu besar atau kecil karena itu apa ya begitu ingin dipakai diperlukan ya kita masih berhadapan dengan infrastruktur yang kita punya gitu. Mungkin Pak Basuki bisa berikan komentar sebelum kita ini. Iya, terima kasih Pak. Ya memang begini Pak, memang ini kan satu kesatuan ya, jadi memang kita sudah siapkan server dan sebagainya gitu ya. Cuma server itu kalau memang kita ngomong secara ideal ya masih kurang gitu ya, karena kita sebenarnya sedang siapkan juga backup server ya. Jadi bisa saya tadi cerita sama Pak Muklis, jadi yang saya nggak bisa kalah, bukan saya ya, kami yang agak susah itu ngadepin listrik memang. Soal listrik mati jam 2 malam gitu, udah siapa yang nggak ada yang ini gitu. Genset pun ya kita terbatas kan, genset paling juga dia akan tahan 1 jam, ya pagi-pagi mati semua gitu. Atau mungkin pada saat sore itu memang misal ada bom dan sebagainya itu ya. Jadi memang pada saat akan memasukkan ke data center itu jadi masalah. Oke, tapi idenya seperti ini sebenarnya Pak. Kadang-kadang kami tidak bisa mengawasi semua titik. Satu dan lain hal, karena katakanlah misal kita sudah minta tolong dong, misal kayak wifi ini ya, wifi itu jadikan satu area, satu istilah kalau kami itu satu VLAN seluruh ITB. Jadi kalau kita connect itu udah langsung masuk, jadi kita nggak susah-susah dan sebagainya. Nah, tapi memang itu ada wifi yang misal katakanlah yang kita pegang, yang penguasaannya dalam arti kayak di gedung ini kita pegang, di kampus, di tempat-tempat umum yang kita pegang Pak. Jadi tempat umum itu misal katakanlah kayak di kompleks atau misal katakanlah di kampus center itu kita pegang, jadi kita bisa full control. Nah sementara banyak yang misal di jurusan atau di prodi itu kadang-kadang kan ya inisiatif sendiri masa gitu kan. Nah biasanya itu yang sering kali jadi masalah. Nah memang user tidak mau tahu, gitu connect mau nggak connect. Sama juga saya tadi ribut aja ini kenapa wifi-nya sini juga sama nggak ini gitu kan. Setelah saya lihat lagi, wah ini kurang ininya, kurang begini. Nah itu memang, jadi mungkin pada saat kalau 1-2 gitu nggak ada masalah, tapi begitu ada 10 sekaligus, ya bukan lebih dari 10 ya, bukan. Nah ini kurang karena apinya cuma dikasih 8 gitu kan. Nah itu memang kadang-kadang juga itu jadi masalah Pak. Tapi sebenarnya kalau bagi kami sebenarnya nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah. Kalau ada masalah, kalau memang kita bisa tahu secepat mungkin kita bisa atasi Pak. Jadi misal kayak kasusnya kemarin misal ada di Aula Barat, ada Pak Nyoman itu bikin acara yang ikut 80 orang. 80 orang pakai wifi semua Pak. Dan memang harus online mereka gitu kan. Ya nggak ada masalah juga. Tapi kita diberitahu, Pak, ini akan dibuat 80 sekaligus. Oke, fine. Pada saat hari hanya, Mas ini masih ada masalah. Iya masalah. Karena sederhana kita cuma refresh saja gitu. Tapi kan harus ada yang melakukan. Nah, tapi jadi secepat mungkin kami diberitahu masalahnya ada di mana, kapan kira-kira itu akan lebih cepat, akan lebih baik. Nah, memang ada beberapa misal kayak gini ya Pak. Tadi kan ada usul memang bagus itu server di tiap fakultas. Saya setuju. Nah, kenapa? Karena itu bisa mereduce load juga beban ke server pusat yang blended atau yang punya ITB ACD. Yang kedua, kita juga bisa menjadikan backup satu dengan yang lain, Pak. Kita itu sekarang yang kemarin gini, yang blended ini kebetulan mesinnya pas baru, pas bagus, hasilnya Anvir itu kita pakai itu kan. Jadi kemampuannya nggak ada masalah, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang jalannya ini yang jadi masalah.
jalan katakanlah misalnya tempat Pak Wardono gitu ya. Nah di STI, di SITH kemarin kadang-kadang ini ada wong. Jadi pada saat user masukin itu nggak bisa masukin. Jadi kesannya itu tidak bisa masuk. Padahal persoalannya mungkin pada persoalan di jalan itu tadi. Di jalannya ini. Nah, jadi memang ada. Jadi ini kan kita taunya end to end aja, buka komputer connect gitu kan. Nah, padahal itu memang nggak memang user harus seperti itu Pak. Nah, leave it itu pada ya anak-anak teknisi dan yang lain-lain yang bagaimana kita beresin. Hanya biasanya kita nggak dapat feedback hal-hal semacam ini kapan matinya. Kecuali yang kenal aja misal ribut, wah ini nggak bisa connect ini gini. Nah, baru kita cari, oh ya memang ada ini, nah oke kita matiin gitu. Atau misal katakanlah gini, memang ada jaringannya kayak FTMD itu, jaringannya memang boleh dibilang kan harus di-upgrade itu Pak. Kemarin katanya mau ada dana, saya usulin salah satu yang mau saya upgrade itu FTMD. Karena itu udah lama gitu, jadi teknologinya udah 10 tahun yang lalu gitu Pak. Nah sementara perkembangannya kan luar biasa gitu. Jadi kena bom satu atau apa gitu, mati-mati semua lah. Nah itu senior-seniornya Bapak itu barang langsung protes semua, mana kenapa nggak bisa gini, oh ya garis kenapa? Nah jadi memang ada apa namanya, nggak apa-apa, tapi kami sih sebenarnya begitu ada masalah bukan lebih senang ya Pak. Tapi oke, kadang-kadang kita nggak tahu Pak misalnya. Jadi kan ada beberapa hal yang kita delegasikan urusan network gitu ya. Ah ini yang nangani jurusan aja atau prodi aja gitu. Nah, atau misal katakanlah tempatnya apa perebutan aset tanda kutip satu gedung beberapa fakultas. Jadi kadang-kadang saya tak tahu kadang-kadang yang lucu juga itu. Saya kasih oke ini kan maksudnya bersama-sama di mana kan. Nanti begitu wah ini beda fakultas suruh urus sendiri aja gimana sih? Ya itu oke, itu akhirnya kita tangani juga gitu kan. Nah, tapi nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kadang-kadang walaupun ada job-job seperti itu, udah itu kan urusan ini bukan urusan kami lagi itu. Padahal kan satu tempat, satu ini. Jadi saya bilang, ya oke lah itu kadang-kadang di situ kita turun tangan gitu ya menyelesaikan. Nah, jadi memang problem infrastruktur itu sebenarnya mudah, tapi memang kadang-kadang yang susah itu ya tadi kayak koordinasi kayak di kelas itu juga susahnya kan gitu kan. Kadang-kadang hanya dia bicara sama peer-nya aja, nggak bicara dengan yang lain. Tapi intinya kami akan tetap support Pak. Tapi mohon kami diberi feedback secepat mungkin, sebanyak mungkin gitu. Nah itu feedback itu paling tidak bisa kita bisa kita trigger untuk banyak hal gitu. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada feedback, saya juga obrak-obrak itu diketawain kadang-kadang. Wah lagi gini aja udah jalan ngapain susah-susah gitu kan. Nah baru pada saat kemarin kayak istilahnya orang Jawa dilalah itu pada saat ada spike semacam itu tiba-tiba yang rusak itu kalau mama hadisnya nggak rusak Pak, tapi partisinya rusak. Nah partisinya itu pas kebetulan yang kena database. Saya nggak tahu kok bisa milih juga ini nggak. Jadi milih hanya kena yang partisi database saja, yang lain-lain nggak apa-apa. Nah yang kemarin, itu yang kita takutkan sebenarnya, yang paling kita takut. Tapi tanda kutip nggak apa-apa lah. Kita coba, pokoknya terus coba gimana caranya tetap bisa jalan. Nah kita dengan pengalaman-pengalaman ini kan kita bisa melihat bahwa ya memang kebutuhannya ke arah sana. Jadi memang ya itu yang coba kita tanggulangi dengan segala kekurangan Pak. Misal kekurangan nantinya ya kemarin kita usulkan perbaikan server gitu kan, penambahan backup. Proposalnya dicoretin semua biar kan coret. Ya sudah kita cari cara lain aja lah. Cari cara lain tapi bukan berarti jadi artinya gini. Ya kami melihatnya ya mungkin ITB punya masalah lain atau mungkin belum prioritas ke sana gitu ya. Tapi ya sudah, tapi yang ini kan tetap harus jalan gitu kan. Nah itu tetap harus coba jalankan. Nah, termasuk yang kasus kemarin yang PTI itu, karena kan tahun lalu kita minta bahwa ini harus ada server khusus untuk menangani ini. Nah waktu itu lembaganya nggak jelas. Nah pas lembaga yang baru tiba-tiba TPB datang bingung kan, juga nggak bisa disalahin juga gitu Pak. Nah itu yang saya bilang operasional termasuk misal kayak si asisten, si fasilitas segala macam itu kan tetap harus berjalan. Cuma memang ada kasus-kasus di mana kayak kemarin itu tiba-tiba hilang gitu, 30% hilangnya gitu ya, nggak semua memang Pak. Itu kalau sistem nggak berjalan itu rusaknya pasti total. Nah itu yang coba kita ya mudah-mudahan kita coba bisa eliminasi. Tapi mohon Pak nanti Bapak dan Ibu sekalian banyak mungkin kami diberi feedback. Nggak apa-apa kita terus buka, nggak apa-apa kita justru kalau kita nggak ada feedback kita yang
Makasih Pak. Feedback langsung Pak. Iya. Feedbacknya sederhana Pak, di luar blended learning segala macam. Kita sering lihat di mailing list dosen cari Pak Matasak, udah pensiun apa udah meninggal. Kita tuh saya heran nggak punya direktori dosen yang bisa kita akses dengan mudah gitu ya. Saya tuh kalau nyari email apakah prodi apa itu minta sekretariat, tanya ke prodinya, tanya. Di universitas swasta yang kecil-kecil itu punya direktori itu, aduh, kita ITB nggak punya gitu Pak Basuki. Nah ini input langsung nih Pak. Iya Pak, itu salah satu yang sedang, jadi gini Pak, soal data ini memang kadang-kadang kan sepele ya Pak ya, tapi banyak orang juga tidak sadar bahwa itu sangat penting gitu ya. Termasuk misal katakanlah mana data yang bisa dipublish, mana yang enggak gitu kan. Nah itu juga termasuk yang kita coba sedang nanti rancang gitu ya Pak. Jadi misal gini, kita sudah bikin Pak directory semua itu, jadi directory service itu untuk hal-hal semacam itu. Ya, saya kira mungkin itu terkait dengan SDM ya Pak ya. Ya itu juga kaitannya dengan SDM, sana ya. Dan aksesnya gimana, siapa yang punya otoritas apa ya, macam itu ya. Itu memang perlu dirancang. Tapi tentang infrastruktur tadi ya, kalau feedback langsung mungkin ya memang diharapkan sekali karena brand learning jalan ya. Tapi yang penting juga karena kan kita ke depan, saya kira dengan kita tahu brand learning seperti apa dan kita sepakat bahwa brand learning itu kuliah tatap muka yang kemudian menjadi lebih baik karena ada inquiry di situ gitu ya. Tentunya semua mata kuliah kalau bisa ada seperti itu kan. Artinya kemudian kita bisa ngitung kan untuk seluruh ITB berapa mata kuliah akan running semuanya gitu ya. Kemudian kita perlu punya statistik kan kira-kira dalam tengah mata kuliah itu misalkan kuis biasanya kapan, statistiknya berapa, sehingga kita bisa ngitung beban maksimum di katakanlah per bulan di setiap tahun atau kemudian setiap akhir semester ketika misalkan online ujian online gitu ya. Nah jadi kita di situ mungkin sudah jadi feedback kita bisa ngitung, kita mulai dari sekarang mencari data-data itu sehingga kemudian kita bisa buat planning ke depan nantinya seperti apa. Artinya kalau ITB misalkan maunya ke sana gitu ya, ya kita berharap ada sesuatu seperti ini gitu ya. Sekarang mau bagaimana? Kalau mau semua kemudian mesti ada perencanaan step by stepnya kalau tidak bisa semua. Saya kira itu. Nah untuk menutup sesi ini saya kira tadi kita sudah berdiskusi dan kita lihat blended learning seperti apa. Pak Iksan sudah menjelaskannya karena sudah sebelumnya Pak Iksan juga berkecimpung di sana. Kemudian tentang fitur-fitur tambahan yang dapat lebih bermanfaat tadi tentang online chatting atau fitur penilaian mahasiswa terhadap dirinya dan kelompok lain. Kemudian juga tentang kemampuan penulisannya. Saya kira yang dilakukan Bu Ima itu mungkin jawaban yang langsung di situ ya. Tapi itu mungkin tidak cukup untuk membuat mahasiswa pada tugas akhirnya dapat menulis dengan benar. Tapi saya rasa itu sudah baik dan kendala yang lain juga adalah waktu ya, waktu bagi dosen sehingga asisten itu suatu kebutuhan yang banyak. Nah di situ saya kira implikasinya banyak juga ke fakultas ya, tentang juga ke ITB. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Nah, nanti akan saya tuliskan apa yang kita diskusikan, kemudian akan kami sebarkan ke Bapak Ibu semua dan juga ke komunitas ITB. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan kita tutup sesi ini pada makan siang setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.